For what? Tanda tanya, tanda tanya. Kasusnya udah ditangani. Titik, titik. Jelas masalahnya apa? Titik, titik. Kenapa ribet? Titik, titik. Kecuali emang benci sama pemerintah, baru pada bahas. Titik, titik. Selama ada AMDAL, gua rasa nggak ada masalah. Titik. Kan semua dah jelas kalau mau observasi mengenai kasus ini. Sabar bro. Sabar. Kita nggak ada yang benci sama pemerintah kok. Cuma emang kalau ada sesuatu yang nggak bener, kan kita juga punya hak untuk berpendapat. Itu juga dilindungi sama undang-undang loh. Apalagi sampai video ini dibuat, aktivitas pertambangan nikelnya kan juga lagi diberhentikan. Nah, sambil menunggu perkembangannya seperti apa, kayaknya menarik nih kita bahas soal AMDAL. Sebenarnya apa sih AMDAL? Dan emang bener kalau sudah ada AMDAL, proyek itu aman? Apa itu AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Ini adalah proses penting yang wajib dilakukan sebelum sebuah proyek besar seperti pembangunan pabrik, jalan tol, atau pertambangan dimulai. Tujuannya adalah untuk memprediksi dan menganalisis dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut. Nah, AMDAL ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi alat penting untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. AMDAL sendiri terdiri dari beberapa komponen dokumen utama yang saling melengkapi, yaitu ada ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan. ANDAL ini menjelaskan jenis dampak, skala, dan bagaimana dampak itu mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Kemudian RKL atau Rencana Kegiatan Lingkungan. Dokumen RKL ini berisi rencana kegiatan konkret untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif yang sudah diidentifikasi dalam ANDAL. RKL menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan. Kemudian RPL, Rencana Pengelolaan Lingkungan. RPL ini berisi strategi pengelolaan lingkungan secara menyeluruh selama dan setelah proyek berjalan, termasuk pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pemulihan lingkungan. Kemudian ada DTL atau Dokumen Teknis Lingkungan. Dokumen ini sifatnya pendukung yang berisi data teknis dan hasil studi ilmiah yang digunakan untuk menyusun ANDAL, RKL, dan RPL. Contohnya, data kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, dan keanekaragaman hayati. Yang terakhir ada PEL atau Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan. PEL ini adalah rencana dan pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan secara berkala selama dan setelah proyek berjalan. PEL memastikan bahwa pengelolaan lingkungan berjalan sesuai rencana dan dampak negatif dapat dikendalikan. Nah, baru-baru ini kalau kita lihat kasus soal pertambangan, yang lagi hot adalah tambang nikel di Raja Ampat, yang posisinya ada di Papua Barat Daya, dan beberapa PT yang terlibat, yaitu PT GAK dan juga PT ASP, karena lokasinya itu di Pulau GAK. Nah, sampai video ini dirilis, sampai video ini dibuat, itu status dari PT GAK Nikel, kemudian juga PT ASP itu dicabut. Walaupun PT GAK Nikel memiliki AMDAL sejak 2014, tapi izinnya dicabut karena pelanggaran lingkungan dan pengawasannya yang lemah. Kemudian untuk PT ASP, izinnya dicabut karena masalahnya hampir sama dengan PT GAK dan juga terkait pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap AMDAL. Kemudian juga ada perusahaan lain yang diberhentikan atau juga dicabut izinnya sampai saat ini. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sudah dibuat dan disetujui, pelaksanaan dan pengawasan yang kurang ketat itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan serius dan akhirnya mengakibatkan izinnya dicabut. Belum lagi bisa-bisa membuat sebuah pemimpin pondok kayaknya nggak usah dibahas deh ya, biar aman. Oke, kita lanjut. Apakah AMDAL sudah menjamin keamanan proyek? AMDAL memang sangat penting, tapi tidak menjamin 100% proyek itu aman. Beberapa alasan yang muncul kenapa AMDAL ini tidak 100% aman. Yang pertama, adanya keterbatasan dalam mengidentifikasi semua dampak. Ada dampak yang bisa sulit diprediksi, terutama dampak jangka panjang dan kumulatif yang kompleks, seperti perubahan ekosistem. Ketergantungan pada pengawasan dan penegakan hukum. Jika pengawasan pemerintah lemah dan penegakan aturan tidak konsisten, AMDAL
bisa menjadi formalitas tanpa tindakan yang nyata. Kemudian pelaksanaan rekomendasi yang tidak konsisten. RKL dan RPL harus dijalankan dengan serius, bukan hanya dibuat untuk persyaratan administratif saja. Kemudian ada juga faktor eksternal dan sosial. Misalnya ketika berjalan ada konflik sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan kebijakan juga bisa mempengaruhi efektivitas AMDAL. Lalu masyarakat punya peran nggak sih terhadap AMDAL ini? Tentu, jelas. Masyarakat ini punya peran yang sangat penting supaya AMDAL berjalan dengan efektif. Salah satunya itu memahami isi dan proses AMDAL, supaya masyarakat tahu bagaimana proyek itu berjalan dan dampak apa yang bisa diakibatkan dari proyek tadi. Kemudian, yang kedua, sebagai pengawas transparansi dan keterbukaan informasi. Perusahaan dan pemerintah ini harus terbuka soal dokumen AMDAL dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah melaporkan pelanggaran lingkungan jika ada indikasi pencemaran atau kerusakan. Masyarakat harus berani melapor supaya tindakan bisa cepat diambil. Zaman sekarang nggak usah bingung lapor kemana, videoin, upload ke TikTok, upload ke Instagram, upload ke YouTube. Nah, dengan peran aktif masyarakat ini, AMDAL bisa menjadi alat efektif untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan bersama. Salah satunya yang perlu kita pantau saat ini dan kita amati perkembangannya adalah tentang Raja Ampat ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk Anda yang suka dengan konten-konten seperti ini. Kalau ada pertanyaan atau ingin topik lain, tulis saja di kolom komentar. Bye-bye.